Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqon dan melalui Zoom meeting yang ada di berbagai tempat dan daerah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memulai membahas materi yang telah kami siapkan, ada bagusnya, ada baiknya kita untuk berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita, di antara keluarga kita, kolega kita, sahabat kita, kawan kita sedang diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesembuhan, kesehatan yang paripurna, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa selanjutnya untuk kelancaran, kesuksesan dalam menempuh perjalanan hidup ke depan. Diberi kelancaran, diberi kemudahan, kesuksesan, keberkahan, dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, tema yang sudah kami siapkan untuk kita ungkap 45 menit ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Temanya kajian surah Al-Anfal ayat 30. Kekuatan makar Allah dalam menghancurkan kesombongan manusia. Ini judul yang kita ungkap, di kekuatan makar Allah. Kekuatan makar Allah menghancurkan kesombongan manusia. Jadi yang membuat makar tuh jangan merasa tenang-tenang, jangan merasa aman, walaupun sembunyi-sembunyi, walaupun hanya berbisik-bisik dengan kawan-kawannya, jangan merasa tenang. Allah sedang mengawasinya, Allah sedang menatapnya,
Allah sedang memperhatikannya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik untuk selamat dari kemakaran dan kesombongan. Mari kita lihat ayat yang sudah kami siapkan. Al-Anfal ayat 30, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ingatlah, nah ini diminta untuk ingat. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, terhadap Muhammad, untuk menahan, membunuh, mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi sembunyi-sembunyi, punya niat busuk, punya niat buruk, ya. Hati-hati itu ya. Dan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ya. Maksudnya hati-hatilah. Sekecil apapun tetap harus dijauhi, dihindari, supaya selamat dunia, selamat akhirat. Kita tidak hanya semata-mata bahagia dunia, tapi akhirat harus menjadi pertimbangan dan menjadi keutamaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sekelompok orang-orang Quraisy dan para pembesar setiap kabilah berkumpul untuk memasuki Darun Nadwah. Iblis menghadang mereka dalam bentuk orang tua yang terhormat. Saat mereka melihatnya, mereka bertanya, "Siapa engkau?" Iblis menjawab, "Aku syekh dari penduduk Najd. Aku sudah mendengar apa yang mendorong kalian untuk berkumpul, sehingga aku pun ingin turut hadir. Kalian tidak akan merasa rugi jika mendengar pandangan dan nasihatku." Mereka berkata, "Tentu saja, silakan masuk." Iblis pun masuk bersama mereka. Selanjutnya iblis berkata, "Pikirkanlah urusan orang ini." Seseorang berkata, "Belenggulah ia dan biarkan sampai kematian menjemput, lalu binasa seperti binasanya para penyair sebelumnya, Juhair dan An-Nabigoh." Musuh Allah, syekh dari Najd pun berkata, "Tidak, ini bukan pendapat yang tepat. Demi Allah, ia pasti akan mengirim seseorang dari tempat penahanannya untuk memberitahu para sahabatnya, sehingga mereka akan menyelamatkan, melarikan, lalu menyembunyikannya. Dengan begitu, aku khawatir mereka akan mengeluarkan kalian dari negeri ini."
Nah, di situ ada kata-kata yang sangat coba pikirkan, cari cara lain seperti begitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seseorang berkata, usirlah ia hingga kalian bisa hidup tenang. Jika telah diusir, ia tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan kalian. Syekh dari Najd berujar, tidak, ini bukan pendapat yang tepat. Gitu ya. Tidaklah kalian memperhatikan manis tutur katanya, kelancaran lisannya, dan kepandaiannya dalam menarik hati dengan mendengarkan perkataannya. Demi Allah, jika kalian melakukannya lalu kalian membujuk orang-orang Arab, pasti mereka akan berkumpul kepadanya. Setelah itu mereka pasti akan menyerang kalian hingga mengusir kalian dari negeri kalian dan membunuh para tokoh kalian. Mereka berkata, benar, pikirkanlah cara lain. Nah, muncul Abu Jahal berkata, demi Allah, kata Abu Jahal, aku menemukan cara yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh kalian. Orang-orang Quraisy bertanya, apakah saranmu? Abu Jahal menjawab, pilihlah pemuda pemberani dari setiap kabilah, lalu berilah pedang tajam, perintahkan mereka untuk menikamnya bersama-sama. Jika mereka telah berhasil membunuhnya, maka darah akan berceceran di seluruh kabilah. Menurutku, Bani Hashim tidak akan mampu memerangi satu kabilah Quraisy sekaligus. Dengan begitu, mereka akan menerima tebusan. Kita pun tidak beristirahat dengan tenaga tanpa penggunaan yang lain darinya, gitu ya. Nah, jadi itu yang diungkapkan. Syekh Nari Najd berkata ini, kata mereka, demi Allah, itu ide berlian. Wah, gitu ya. Aku setuju dengan saran pemuda ini. Hanya pendapatnya bukan pendapat lain. Lantas mereka bubar setelah sepakat untuk melaksanakan itu tersebut. Maka turunlah Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu memerintahkannya agar tidak tidur di tempat tidur yang biasa. Ia juga memberitahu beliau mengenai makar kaumnya. Pada malam itu Rasulullah SAW tidak tidur di tempat tidur yang biasa ditempati. Ketika itulah Allah memberikan izin kepada beliau untuk keluar dari Mekah dan menurunkan surat Al-Anfal ayat 30 setelah kedatangannya ke Madinah. Allah mengingatkan beliau terhadap nikmatnya kepadanya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi asbabun nuzulnya memang cukup panjang di sini, mengungkapkan tentang kejadian tadi. Terus interpretasi para mufasir kita lihat di sini. Dalam tafsir Al-Muyassar, Allah telah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum musyrikin dari kaumnya di Mekah melancarkan tipu daya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menahannya, menghabisi Nabi Muhammad SAW atau mengasingkannya dari negerimu dan menyusun rencana jahat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menggagalkan makar mereka sebagai balasan bagi mereka. Dan Allah menyusun pembalasan makar. Dan Allah adalah sebaik-baik yang menyusun pembalasan makar.
maka dia membalas makar mereka tanpa mereka sadari. Nah, itu tafsir yang pertama kita ungkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir nih, Muhammad bin Ishaq berkata dari Muhammad bin Ja'far bin Al-Jubair dari Urwah bin Az-Zubair berkenaan dengan firman Allah, yaitu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maksudnya adalah Allah menerapkan makarnya kepada mereka dengan tipu daya yang kokoh sehingga Allah menyelamatkan dirimu dari mereka. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita ingin juga melihat nilai-nilai pedagogis dari ayat dari tafsir yang kita ungkap ini. Oke, nilai pedagogis yang pertama, kebenaran dan keadilan Allah. Pedagogis ayat ini mengajarkan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang dan keadilan Allah tidak bisa digoyahkan oleh tipu daya manusia. Hal ini menumbuhkan keyakinan pada siswa bahwa meskipun dalam kehidupan ini mungkin terjadi ketidakadilan atau usaha untuk merusak kebenaran, Allah pasti akan menegakkan keadilannya. Dihati-hati, sesempurna-sempurnanya, sebagus-bagusnya menurut mereka, tetap dalam pengawasan Allah. Kemudian bagaimana praktek pendidikannya? Nah, ini dalam pembelajaran kita perlu mengajarkan kepada siswa untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta memberi mereka pemahaman bahwa keadilan akan selalu terwujud meski terkadang memerlukan waktu. Nah, ini jadi dalam mendidik, dalam membimbing, dalam melatih anak-anak didik kita, terus ungkapkan, ajarkan, sampaikan, biasakan, ya, habituasikan nilai-nilai kebenaran, ya, bagi guru ini kepada murid, bagi dosen kepada para mahasiswa, bagi kiai untuk para jamaahnya, bagi ustadz untuk santri-santrinya, orang tua terhadap anaknya, tokoh masyarakat terhadap masyarakatnya. Ini sangat penting di dalam menyampaikan, membiasakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta memberi mereka pemahaman bahwa keadilan akan selalu terwujud meski terkadang memerlukan waktu. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, mengajarkan ketawaduan dan menjauhi kesombongan. Kata-kata ketawaduan ini sudah biasa ini di masyarakat kita, ya. Sing tawadu cenah jang hirup teh, tah gitu ya. Naon pa tawadu teh nya kitu teh we cenah hartina mah teangan sorangan. Nah, bagus nyuruh berpikir itu namanya gitu ya. Jadi setiap pertanyaan tidak berarti harus jawab langsung ya. Selalu mengajak berpikir bersama-sama. Ini gaya orang yang mendewasakan anak didiknya gitu. Dalam pedagogisnya, Allah membalikan makar orang-orang kafir yang menunjukkan bahwa kesombongan dan keangkuhan manusia tidak akan pernah mampu melawan kekuasaan Allah. Kesombongan yang menuntun seseorang untuk berbuat jahat atau merencanakan keburukan pada akhirnya akan hancur oleh kekuatan Allah. Ingat, akan hancur. Walaupun apapun, ya tetap ingat akan hancur dengan kekuatan Allah. Praktik pendidikannya, pendidikan seharusnya menanamkan pentingnya kerendahan hati. Tawadu itu kerendahan hati.
cek bahasa Cianjur nama cen hanap asor gitu ya. Jadi hanap tawadu. Jadi bagaimana menanamkan pentingnya kerendahan hati, tawadu, hanap asor pada siswa. Mereka diajarkan untuk tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Seperti untuk tidak meremehkan atau merencanakan keburukan terhadap sesama. Sikap tawadu akan menjaga individu dari kesombongan dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan penuh empati dan saling menghormati. Ini penting, jadi tanamkan, dibiasakan bagi anak-anak didik kita yang sedang perlu dan menunggu tentang bagaimana kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para pendidiknya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, hati-hati. Nah ini ada kata-kata hati-hati dalam bertindak dan berencana. Waduh, ini kan orang suka bertindak nih dan suka berencana ya di tempat yang gelap-gelap gulita itu tuh, hati-hati. Pedagogis, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia yang berencana dengan niat buruk untuk menipu atau menghancurkan orang lain akhirnya akan menemui kegagalan, karena Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilandasi dengan niat baik dan harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Mudah-mudahan yang hadir ini juga hadir hamba-hamba Allah yang suka membuat keputusan, para membuat kebijakan, ya, membuat aturan, maka niat yang baik supaya begitu digolontorkan, ya, dikerjakan jadi kebaikan-kebaikan. Nah ini, bagaimana praktek pendidikannya? Dalam pendidikan ini mengajarkan pentingnya untuk selalu menjaga niat tuh, dan tindakan agar tetap baik dan jujur. Nah ini, mungkin sebagai manusia kan ada ya niat-niat buruk gitu ya. Mungkin sebagai manusia ada saja niat-niat buruk. Nah, ketika muncul niat buruk, jangan diladeni, segera beristighfar. Kenapa harus niat buruk nih? Niat buruk kepada istri misalnya, niat buruk kepada suami misalnya, niat buruk kepada anak, niat buruk kepada menantu, ya, niat buruk kepada tetangga, niat buruk kepada bawahan, niat buruk kepada atasan. Hati-hati itu ya. Bila ada niat buruk lintasan dalam hati, segera mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak menjadi wujud keburukan muncul dan balik kepada diri sendiri. Guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk berhati-hati dalam berperilaku nih, berpikir sebelum bertindak dan memastikan bahwa tindakan yang mereka ambil tidak merugikan orang lain. Dalam bahasa Sunda ada istilahnya itu, dibeuweung diutahkeun. Gitu ya. Sebelum diberi keputusan, dibeuweung diutahkeun kata orang Sunda. Artinya apa? Dipikirkan dalam-dalam sebelum keputusan dikeluarkan. Supaya apa? Ya supaya semua mencari kemaslahatan. Lebih-lebih kita mendidik, membimbing anak-anak didik kita, baik anak-anak didik biologis ataupun anak didik non biologis, semua jadi tanggung jawab kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini dalam konteks deep learning. Nah, sekarang sedang ramai ini deep learning ya. Program Menteri Pendidikan yang sekarang sedang digulirkan dan sering kita mendapatkan informasi hal ini. Lebih-lebih para guru ini harus sudah mencari apa itu deep learning. Dalam konteks deep learning, hati-hati dalam bertindak dan berencana. Berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan data yang baik dan transparan. Kesalahan dalam keputusan dapat menyebabkan kerusakan. Nah ini, ingat ini. Jadi ya
kesalahan dalam keputusan. Makanya keputusan itu kan sebelum diputuskan ya diinformasikan, diberitahukan kepada calon suami, calon istri, calon mertua, gitu ya, supaya tidak salah ini, begitu, di pertimbangan supaya tidak hancur di perjalanan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita landasan teoretisnya seperti apa? Kita lihat. Makar mempunyai beberapa arti. Akal busuk, tipu muslihat. Perbuatan dengan maksud hendak menyerang, membunuh orang dan sebagainya. Perbuatan makar dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didahului dengan mufakat jahat dan intrik untuk mencapai tujuannya. Ayat tentang makar dalam Al-Quran semuanya mengandung pengertian bahwa makar adalah suatu perbuatan atau usaha untuk menentang seseorang yang tidak disenangi atau dianggap musuh atau saingan, baik dalam hal agama maupun keduniawian, dengan cara-cara tipu daya, tipu muslihat, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi kalau ada niat-niat yang buruk ini jangan-jangan makar. Nah, jadi memang ke situ pertimbangannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makar Allah yaitu apa itu? Makar Allah yaitu pembalasan Allah atas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memusuhi agama Allah yang maha tinggi. Jadi makar Allah yaitu pembalasan Allah. Pembalasan Allah atas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memusuhi agama Allah yang maha tinggi. Allah Ta'ala hendak merendahkan kekuasaan yang mereka miliki dengan membalas kesombongan dan kesewenang-wenangan mereka dengan penghinaan. Makar Allah ini tidaklah sama dengan makar yang selama ini dilakukan oleh orang-orang zalim. Tipu daya yang dilakukannya tidak lain adalah balasan atas tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membaca firman Allah. Kita baca pelan-pelan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Selanjutnya kita baca Imam Jamasyari ini dalam tafsir Al-Kasyaf menafsirkan ayat di atas. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, paling kuat tipu dayanya dan paling baik melaksanakannya, serta paling baik mampu memberi balasan. Ini tafsir Jamasyari ini sangat menekankan ini. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini orang yang suka membuat ya itu perbuatan ya yang tadi yang makar itu, paling kuat tipu dayanya, paling baik melaksanakannya, serta paling mampu memberi balasan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makar rencana yang jahat akan menimpa dirinya sendiri yang merencanakan kejahatannya bagi orang sombong di muka bumi. Karena makar Allah adalah makar yang paling kuat dan Allah maha perkasa. Kita baca pelan-pelan. Istikbaron fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makras sayyi illa bi ahlihi
Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapat perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah. Nah, ini perlunya pertimbangan. Jangan getah sarupateun ta bahasa Sunda ta. Apa itu? Ya rurusuhan gitu ya. Tidak tenang. Santai. Jadi santai dalam memberikan keputusan, membuat keputusan. Jangan langsung dengan hawa nafsu yang mengendalikan, bukan akal sehat yang menjadikan. Halo, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita lihat juga dalam kitab Al-Khutab ya, Al-Khutab Al-Mimbariyah ini. Al-Khutab Al-Mimbariyah halaman 14 sampai 23 disebutkan, dalam menghadapi tipu daya musuh justru yang dikhawatirkan ialah kaum muslimin itu sendiri. Nah, ini. Kalau tadi kan orang-orang kafir ya, orang kufur. Nah, di sini ungkapkan disebutkan dalam menghadapi tipu daya musuh justru yang dikhawatirkan ialah kaum muslimin itu sendiri. Mereka akan mendapatkan dampak negatif disebabkan subhat-subhat yang dihunjamkan ke dada kaum muslimin, sehingga menjadi penyebab tercabutnya Islam dan keimanan dari rumah-rumah kita. Oleh karena itu, waspadalah kita terhadap bahaya musuh-musuh Allah. Ketahuilah hidup kita pada zaman ini tidak luput dari bahaya tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil orang yang beriman nih, yang hadir dan keluarga insyaallah kita orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi pesannya ya kepada orang yang beriman tadi, dan diungkapkan dalam ayat ini panggilan kepada orang yang bersabarlah. Nah ini. Jadi orang yang beriman harus sabar itu ya. Bersabarlah kamu, hei orang-orang yang beriman. Oh gitu. Kuatkanlah kesabaranmu. Kalau sudah ada ingin bersabar, kuatkan sabar itu. Tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sabar bukan didiskusikan, apalagi sabar dibincang-bincangkan, tapi sabar diperjuangkan. Gitu ya. Karena ada orang bicara begini, sabar. Kalau sabar saya nggak kebagian apa-apa katanya ini. Nah ini mana sabar apa yang begitu ya? Ada yang mengatakan saya dari dulu sabar, kok begini-begini saja hidup. Nah ini makna sabar seperti apa itu gitu ya. Itu perlu diungkap dan perlu kembali ke dalam ayat dan dalil-dalil yang jelas. Jadi kuatkan sabar itu. Berjuanglah untuk menjadi orang sabar itu. Terus dan terus. Jangan mengalah. Insya Allah beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kekuatan makar Allah dalam menghancurkan kesombongan manusia. Nah ini, kita ingin melihat kekuatan makar Allah.
Pertama, orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur lebur. Gitu ya. Dalam surat Fatir ayat 10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur lebur. Walaupun kelihatannya tenang-tenang aja, cuman wajahnya yang menenangkan diri, hatinya itu tergoncang. Kenapa? Karena itu tadi perbuatan yang tidak bagus, yang tidak baik itu. Terus yang kedua, hadirin wa hadirat, kaum yang membuat tipu daya semua dibinasakan. Awas, ini catatan yang sangat jelas juga. Kaum yang membuat tipu daya semua dibinasakan. Panzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Perhatikanlah bagaimana akibat tipu daya mereka, bahwa sesungguhnya kami membinasakan mereka dan semua kaumnya. Semua habis ya. Selanjutnya hadirin, mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah walahumul la'natu walahum su'uddar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Ini laknat disiapkan. Jadi yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna lagi gitu. Ada saat nanti saat minta maaf ya tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zalim dan tidak didolimi orang. Jadi permintaannya begitu. Tidak mendolimi orang dan tidak menjadi pendolim, tidak didolimi dan tidak mendolimi. Minta kepada Allah supaya kedoliman tidak muncul dari diri kita dan kedoliman orang lain tidak juga sampai kepada kita. Selanjutnya hadirin wa hadirat, Allah menyempurnakan cahayanya dan menghapus rencana jahat mereka. At-Taubah 32. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Justru hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Hadirin wal hadirat, selanjutnya cara memperoleh pertolongan dari kekuatan makar Allah. Cara memperoleh pertolongan dari kekuatan makar Allah. Kita lihat. Yang pertama, jangan melakukan kezaliman atau kembali kepada kezaliman. Falamma anjahum idzahum yabghun fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata al hayatid dunya
summa ilaina marji'ukum panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, kita lihat, jangan bersedih hati atas tipu daya orang lain. Nah ini nih, wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikim mimma yamkurun. Janganlah engkau bersedih terhadap mereka dan janganlah merasa sempit hati terhadap upaya tipu daya mereka. Selanjutnya kita lihat, senantiasa di jalan Allah dan memerangi setan yang menggoda. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kufur berperang di jalan tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah tak berdaya. Kemudian kita lihat juga bagian lain, berdoa meminta pertolongan Allah. Rabbing surni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Nah kalimat ini, doa ini teruskan oleh umat Nabi Muhammad dibaca, karena tidak ya mungkin ataupun terus saja doa-doa ini untuk menuju kepada keselamatan. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Dibaca oleh dosen, dibaca oleh guru, dibaca oleh ustadz, dibaca oleh kiai, dibaca oleh para pemimpin, dibaca oleh para sahabat, para anak buah, semua baca dan baca. Untuk apa? Untuk minta tolong kepada Allah supaya pertolongan Allah datang dan mereka dengan penuh kebahagiaan dengan pertolongan Allah. Mari kita baca, teruskan baca sehingga kita tetap menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nah masuk ke kisah teladan. Kita lihat kisah teladan, kisah Nabi Isa alaihissalam yang ketika itu dimusuhi oleh kaumnya serta menjadi buronan pemerintahan Imperial Romawi atas Nazaret. Bukan hanya oleh pihak eksternal yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam, bahkan dari kalangan Al-Hawariyun atau pengikut putra Maryam ini terdapat musuh dalam selimut, sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam direncanakan untuk ditangkap dan dibunuh, Allah subhanahu wa ta'ala pun membongkar konspirasi yang dilakukan oleh para musuhnya. Abu Ja'far Tabari dalam bukunya berjudul Jami' al-Bayan At-Ta'wil Al-Quran mengisahkan ketika akan ditangkap oleh pasukan Romawi dengan bantuan seorang pengkhianat, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan wajah pengkhianat tersebut dengan Nabi Isa, hingga akhirnya pengkhianat tersebutlah yang ditangkap dan disalib, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas menceritakan perihal segolongan orang-orang terkemuka Bani Israel dalam rencana mereka yang hendak membinasakan Nabi Isa alaihissalam. Mereka bertujuan ingin menimpakan kejahatan terhadapnya dan menyalibnya. Mereka semuanya bergabung untuk menentangnya dan menghasutnya ke hadapan raja di masa itu yang kafir. Mereka menyampaikan berita hasutan kepada si raja bahwa di sana ada seseorang lelaki yang menyesatkan orang-orang banyak, menghalang-halangi mereka untuk taat kepada raja, merusak rakyat
maksiat serta memecah belah antara seorang ayah dan anaknya, dan hasutan-hasutan lainnya yang bisa mengakibatkan sanksi yang berat bagi pelakunya. Mereka melemparkan tuduhan terhadap Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang pendusta dan bahwa dia adalah anak zina. Hal tersebut membangkitkan kemarahan si raja. Lalu ia mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap dan menyalibnya serta menyiksanya. Ketika mereka mengepung rumah Nabi Isa alaihissalam dan mereka menduga pasti dapat menangkapnya, maka Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari sergapan mereka. Allah mengangkatnya dari atap rumah tersebut ke langit. Kemudian Allah memiripkan rupa seorang lelaki yang ada di dalam rumah tersebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka menduga lelaki tersebut sebagai Nabi Isa alaihissalam dalam kegelapan malam. Lalu mereka menangkapnya dan menghinakannya serta menyalibnya, lalu meletakkan duri di atas kepalanya. Hal tersebut merupakan tipu daya dari Allah terhadap mereka, karena Dia akan menyelamatkan nabinya dan mengangkatnya dari hadapan mereka ke langit, serta meninggalkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka menduga berhasil mencapai sasarannya, dan Allah menempatkan di dalam hati mereka kekerasan dan keingkaran terhadap perkara yang hak. Hal ini melekat di hati mereka, dan Allah menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak pernah lekang dari diri mereka sampai hari kiamat nanti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kepada doa. Doa ini cukup bagus ya, baik diamalkan yang pernah mungkin ataupun belum atau baru. Mari kita baca. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejahatan hambanya, dari bisikan-bisikan setan, dan dari kehadiran setan kepadaku. Ya Allah. Mari para jamaah kita amalkan. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mendapatkan peluang berdoa di bulan haram yang dimuliakan oleh Allah dan seterusnya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih kita bisa hadir dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, 430-an yang ikut Zoom. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih ini kepada Sivitas Akademika UPI ya. Mudah-mudahan Pak Rektor dan para pembantu rektornya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-harinya, dan mudah-mudahan berkesempatan untuk bersilaturahim dalam aktivitas kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini. Yang kedua juga kepada Majelis Dewan Guru Besar PTNBH UPI ini, yang ketuanya Profesor Didi dan sekretarisnya Profesor Aan, dilanjutkan oleh Profesor Ade Gapar, dan UPI di saat ini di minggu ini sedang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. SK 15 guru besar turun ya, dan itu merupakan penguat untuk UPI. Halo para profesor baru, mudah-mudahan bisa gabung untuk bersama-sama bersilaturahim dalam kegiatan ini.
Semoga para profesor yang baru menjadi profesor yang dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya juga di sini ada banyak para profesor yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ane, Profesor Edi Suresman, dan juga sesepuh Bapak Kiai Haji Duliman nih, sebagai Ketua DKM Al-Furqon UPI. Mudah-mudahan Prof Edi dan para pengurusnya semua selalu diberi amanah dengan penuh kemudahan untuk mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar di kampus ini. Kemudian juga Profesor Kuswari, Usep Kuswari. Nah ini selain beliau hadir juga mewajamahnya di Lembang selalu ini. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Profesor dengan para jamaahnya. Kemudian Profesor Juju Masuna, Profesor Neti Budiana, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Yudi Sukmayadi, kemudian Profesor Aan Komaria, Profesor Dedi Rohendi, Profesor Yulianeta, Profesor Ade Subandi, Profesor Isah Cahyani, Profesor Dinding Hairudin, Profesor Dani Meriawan, Profesor Rahmat, Profesor Cecep Darmawan, dan Profesor Prayoga Bestari. Nah ini profesor yang sampai ke meja kami. Mudah-mudahan yang tidak tercatat juga mungkin ada. Semuanya insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk penasehat Al-Furqon Profesor Junti Kaisan juga selalu hadir dengan jamaahnya di Majalengka. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dalam mengembangkan agama. Kemudian juga calon profesor nih. Calon profesor ini adalah Dr. Kiai Mad Ali ini. Beliau ini sedang siap-siap terus ya, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam menempuh jabatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para mahasiswa S2, S1 bahasa Arab bersama-sama. Juga jamaah di Baitul Amanah Lembang juga hadir. Kemudian Profesor Mufid, halo, ini juga termasuk pengurus dari Masjid Al-Furqon, hadir selalu. Mudah-mudahan berkah dan sehat walafiat. Kemudian juga Ketua ITC. Nah ini Ketua ITC itu adalah Bapak Dr. Mulyana Abdullah. Ini yang membawahi kegiatan aktivitas keagamaan di UPI. Beliau tidak tegaknya urusan agama ini beliau nih. Halo Ketua ITC, Kepala ITC ya, Pak Mulyana Abdullah, dokter, mudah-mudahan sehat walafiat. Oh ya, memang dia selalu hadir di Al-Furqon. Karena kalau tidak hadir ini ada merasa dosa katanya ya, bagus saja gitu ya. Kemudian juga di sini Ketua Prodi Pedagogik ini. Dr. Epiana, halo Pak Epi, hadir selalu dengan para jamaah S2-nya ya, yang sudah lulus, yang sedang kuliah, yang sedang mikir-mikir mau jadi anggota atau mahasiswa prodi pedagogik, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian juga ini Pak Dr. Diding Nurdin. Nah ini dosen di prodi S2 dan S3 administrasi pendidikan. Nah juga beliau hadir. Dan insya Allah lancar, mudah-mudahan lancar dalam menempuh cita-citanya jadi profesor. Kemudian kampus Kamda Purwakarta dan para mahasiswanya juga hadir. Kampus daerah koordinasi PAI dan mahasiswa kampus dari Sumedang, nah juga hadir ya di dalam kegiatan ini. Kemudian juga kampus Purwakarta juga hadir. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakil pimpinan Pondok Pesantren Riyadatul Ulum wad Da'wah Condong Tasikmalaya, sekaligus Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum wad Da'wah, Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Farid MPD. Terima kasih Pak Kiai hadir di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini Pak Ustadz Insinyur Yadi Budiman, dosen Fakultas Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan juga hadir. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Kemudian juga SLB YPAB Banjaran juga hadir.
Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kak Yusuf Ali Tantowi juga terima kasih. Sivitas Akademika Uninus nih, Wakil SPS Uninus, Wadir SPS Uninus Profesor Nana Herdiana, Ketua Prodi Manajemen Dr. Hajah Deti, juga para dosen dan mahasiswa Dr. Haji Hendi, Dr. Marwan. Kemudian para alumni juga ikut hadir bersama-sama. Di antaranya Pak Dr. Haji Teddy ini dari Tasikmalaya, Asda 2 Tasikmalaya. Halo Pak Asda, selalu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ibu Dr. Cucu juga sama-sama hadir. Mudah-mudahan, dan para alumni juga ikut gabung. Mudah-mudahan ilmu yang diperolehnya dan gelar yang disandangnya tetap penuh dengan keberkahan-keberkahan. Termasuk Ibu Dr. Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN. Nah ini. Kemudian Dr. Neneng Maryamah, Ketua Ikatan Bidan Purwakarta beserta anggota Bidan Purwakartanya juga hadir, Masya Allah. Kemudian guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang dan kepala sekolah SMK Negeri 2 Sumedang selalu hadir dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Kemudian jamaah dari Indramayu, di sini ada Pak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Kabid SMP Ibu Eti Herawati Emilia Kusnandar, dan para kepala sekolah di Indramayu oleh kepala dinasnya diajak untuk bersama-sama. Terima kasih Pak Dr. Caridin. Kemudian UPTD SMP Negeri 2 Patrol Indramayu juga sama-sama hadir. Terus Sivitas Akademika UBK ini Ketua Yayasan Adiguna Kencana Bapak Haji Mulyana SHMPD MHKes, semoga sehat selalu. Kemudian Bapak Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHKes. Halo Pak Rektor. Bro. Terima kasih, semoga dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rektor yang sukses selalu. Kemudian Kepala Cabang PSDKU Serang Hajah Tri SST MKes, dosen PSDKU Subang Siti Rohma SST MKeb. Kemudian Hajah Imas cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI, Hajah Imas Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Khwaria hadir. Terima kasih, semoga sukses selalu. Semua keluarga besar Urbaha, BKMC, DKM Masjid Nur Hatmawati, terima kasih juga hadir bersama-sama. Dede Nurhayati SKM Kepala Sekolah SMK BK Sukaraja Tasikmalaya juga hadir. Terima kasih, semoga lancar. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Ibu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya. Nah, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, NTW dan Kalimantan Barat. Nah, sudah hadir. Terima kasih Pak Dr. Abu, sehat selalu. Kemudian Bapak Siswanto Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Jatim, Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih Ibu. Ibu Kokom Komariah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Bapak Cucu Sudrajat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri, Bapak Ahmadi Ibu Parizia Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Presi Aprilianti, Ibu Hamurti, Ibu Linis, Ibu Resi Rizki Ikatan, narasumber instruktur nasional Taman Kanak-Kanak. Luar biasa. Sambil jangan lupa membiasakan 7 kebiasaan yang sedang diungkap oleh Pak Menteri, mudah-mudahan lancar.
Kemudian Ibu Alpa Nur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta, Bapak Jasman Indatno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Ibu Nur Hidayati IGTKI Ponorogo, Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya, Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cecendo Bandung, Ibu Mani Kowati, Ibu Wiwi Akhirul Aini Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Alpi Lailatin Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur, Bapak Ropik Ali Musin Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur, Ibu Umi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung, kemudian juga MTS 2 Bandung Barat Bu Yuni Mahmudah, kemudian Pak Dr. Sugeng Suwangi Penjamin Mutu SMA Negeri 8, SMP IT Alpaz Kabupaten Bandung binaan Prof. Aan, mudah-mudahan lancar dan sukses. Kemudian DKM Masjid Al Mustofa Cimiong Majalengka Bapak Ujang Permana. Kemudian juga Sai Sekul nih, para santri, para pelajar, saya lihat tadi dengan guru-gurunya dan ustadz-ustadznya, mudah-mudahan menjadi lancar dalam studinya sebagai calon pemimpin masa depan. Halo, saya Sekul, lancar selalu. Kemudian juga di sini Sivitas ULM Bu Sigit ya, dan Pak Abdul Salam dari Universitas Lambung Mangkurat ini juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya juga hadir. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD MM juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Jambi. Nah, ini Ustadz Anwarnya sedang di Bandung tapi jamaahnya ikut hadir selalu. Mudah-mudahan dalam kelancaran tugas-tugasnya. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra Ibu Hajah Sobariyah, terima kasih. Kemudian keluarga besar Abah Ukik Abu Iyah juga hadir dari Cianjur Selatan. Kemudian keluarga besar Bapak Haji Apon dan Ibu Hajah Maya juga hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian GOW, KBB, Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. Kemudian Pak Sukamto, pengawas Disdik Depok, DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir, terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Bandung juga hadir. Majelis Taklim Asyukur juga hadir. Dari Tarum SBG Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Ibu Sopi selalu hadir, mudah-mudahan sehat. Dan juga Ibu Siti Hore Auriah Kadisdik Depok juga selalu hadir beliau, terima kasih. Kemudian Pak Aib Saipullah ini Darul Usama juga hadir dengan para jamaahnya. Bapak Dr. Usep Sutarman Dewan Pakar Ijmi Kabupaten Bandung juga hadir. Dr. Idris dan istri juga hadir dari Ciamis, terima kasih. Kemudian SMP PGR Cidahu, SMP Negeri 1 Juntinyuat Pak Asep juga hadir, SLB Karawang, SMP Negeri 4 Sumedang, dan para kepala sekolah dari Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur juga hadir, dan panitia alumni dari PGA dan MA di Kabupaten Cianjur juga siap hadir untuk melaksanakan kegiatannya, mudah-mudahan lancar semuanya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Yang tidak tersebut mohon maaf, ini mungkin tetap dalam guyuran rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da.
Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih, termasuk Pak Dr. Agil, halo, dari Unsika, Dekan FI Unsika hadir, mudah-mudahan semuanya hadir, dan dari Kendari, Hamurti Kendari juga hadir, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di hari Ahad yang akan datang, menjemput rahmat, berkah, ampunan, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, saya keluar duluan. Mudah-mudahan kita lancar semuanya.